Subuhnya 40. Wah, itu. Enak itu tenang, weh. Bangun ya. Mulai ya, Bapak. Dikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil imani wal islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Saya hormati Bapak sekalian, alhamdulillah kita bisa melanjutkan diskusi fikih kita malam Jumat kali ini. Seperti biasa kita awali dengan bertawasul pada Rasulullah, membacakan suratul Fatihah untuk dihadiahkan kepada Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malbari. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Umma hadiyatan ila ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malbari Al-Fanani wa usulihim wa furuhihim wa ahli silsilatihim. Salillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih membahas tentang menggali jenazah, masih berkaitan dengan perjenazahan. Kemarin kita sudah membahas tentang menguburkannya. Nah, sekarang ada situasi-situasi tertentu yang menyebabkan kuburan itu dibongkar atau digali kembali. Nah, di sini kondisi seperti apa saja yang membolehkan kita untuk menggali kembali kuburan yang sudah rapih dikuburkan. Sini dijelaskan wa nubisha wujuban qabru mandufina bila toharah li ghaslin aw tayammumin. Mayat yang dikubur dalam keadaan belum dibersihkan, dalam artian belum dimandikan, ya, itu wajib digali kembali. Pertama sebabnya tentu untuk dimandikan, disucikan, baik dimandikan maupun ditayamumkan. Lalu gimana kalau jenazahnya sudah berubah, dalam arti baunya sudah muncul mana-mana gitu kan? Naam intaghayyara walau binatsnin haruma. Betul demikian, artinya tadi jenazah itu boleh digali kembali untuk dimandikan atau ditayamumkan. Tetapi jika jenazah itu sudah berubah hingga misalnya berbau busuk, haruma, maka diharamkan. Ya udah biarin aja gitu. Udah terlanjur dikuburkan. Yang kedua, boleh digali kembali itu untuk wali ajli mali ghairu, mengambil barang orang lain yang kebawa sampai ke kuburan. Apa contohnya? Ka'andufina fi saubin magsubin. Umpamanya jenazah dikuburkan dalam keadaan memakai kain hasil gosoban. Apa? Barang gosoban itu barang yang tanpa izin yang punya. Nah, wajib digali kembali tuh. Ya, kalau dibungkus dengan kain kafan hasil gosoban. Atau au ardin magsubatin
atau dikuburkan pada tanah gosoban. Tanahnya ini mah yang tanpa izin. Nah, kapan wajib digalinya? Intolabal maliku wujida ma yukfanu au yudfanu fihi. Jika pemiliknya menuntut, pemilik si kain gosoban tadi atau si tanah yang tadi itu. Misalkan ini tanahnya bukan tanah pemakaman umum, tanah keluarga, sertifikatnya jelas seperti itu. Dia main kubur aja di situ tanpa izin yang jelas dari si empunya tanah. Maka ketika yang punya tanah nggak ridho dalam arti menuntut haknya, maka mau nggak mau itu si jenazah harus dipindahkan, digali. Atau kalau masalahnya tadi kain kafannya, jika pemiliknya menuntut dan masih terdapat kain lain untuk membungkusnya atau tanah lain untuk menguburnya. Jadi kalau masih ada kain lain, nggak apa-apa, harus digali tuh. Tapi kalau memang bila mindalik mungkin dia dalam keadaan miskin semiskin-miskinnya, sehingga begitu dimakamkan kain kafan ini pun harus menggosok, maka si yang punya kain harus meridhokan, mengikhlaskan, nggak harus digali kembali. Begitupun dengan tanah, kalau masih ada tanah lain di area tersebut yang biasa dipakai untuk pemakaman, ya harus dipindahkan ke tanah tersebut. Kalau si pemilik tanah yang pertama tadi itu tidak mengizinkan, gitu. Ya, wa illa artinya apabila tidak demikian, maksudnya tadi itu kainnya sudah nggak ada lagi, tanahnya juga mungkin sudah nggak ada lagi yang bisa dipakai untuk kuburan, lam yajuzin nabsyu, maka tidak dibolehkan menggalinya, gitu. Nah, kondisi berikutnya yang membolehkan kita menggali kuburan di sini dijelaskan awasaqata fihi mutamawwilun. Ribet juga nih. Apabila di dalam kubur itu terdapat barang berharga yang terjatuh lagi nguburin. Nah, mungkin keluarganya atau apa gitu kan, nggak kerasa cincin emasnya mungkin jatuh. Wajib menggalinya sekalipun pemiliknya tidak menuntut. Jadi ingat, walaupun pemiliknya sebenarnya udah ikhlas aja, tapi tetap harus digali tuh sampai ketemu. Mubazir soalnya. Ya. Kalau yakin ini udah digali, ternyata lupa. Ini pegadaian ternyata. Di kantor pegadaian. Iya, ambil. Wa illam yatlubuhu malikuhu la litakfini. Ya, sekalipun pemiliknya tidak menuntut. Indufina bila kafnin. Nah, kesimpulan mengenai barang yang terjatuh atau terbawa ke dalam liang kubur ini ada dua. Satu, kalau barang yang terjatuh itu milik ahli waris, ya, atau tirkah, dan ahli waris merelakan atau kepunyaan orang lain dan ahli waris bersedia menggantinya, maka kubur itu tidak perlu digali. Cukup diganti sama ahli warisnya. Yang kedua, dalam kitab Nihaya dinyatakan bahwa menggali kembali jika pemiliknya menuntut. Kalau tadi kan di keterangan yang pertama, walaupun pemiliknya tidak menuntut harus digali. Tapi di sini ditegaskan kembali dalam kitab Nihaya bahwa kalau pemiliknya nuntut baru digali, gitu. Kemudian wala
ke sini. Indufina bila kafnin wala li sholati ba'da ihalatit turabi alaihi. Tidak boleh digali kembali hanya untuk dikafani jika dikubur tanpa kafan. Demikian pula untuk disalatkan sesudah menimbunkan tanah pada kuburan. Tadi, kalau belum disucikan harus digali. Tapi kalau sudah disucikan tapi misalkan nggak keburu ngafanin atau nggak keburu nyolatin, nggak usah digali. Gitu. Kemudian yang berikutnya wala tudfanu imro'atun matat fihi batniha janinun hatta yatahaqqaqa mautuhu ayil janini. Wanita hamil yang meninggal jangan dulu dikuburkan. Ada ibu-ibu nih lagi hamil besar, kemudian wafat. Itu jangan dulu dimakamkan. Sampai kapan? Hingga yakin janin yang ada dalam kandungannya itu juga telah wafat, telah meninggal. Ya, kalau janinnya masih hidup ya silakan lakukan operasi, kan sekarang bisa. Susah ya? Oh, film itu mah. Nah, di sini lanjutannya wayajibu dan wajib syakku jaufiha wan nabsyulahu in rujiya hayatuhu biqaulil qawabili libulughihi sittata ashhur fa'aksar. Perut wanita hamil yang wafat wajib dibedah dan wajib pula menggali kuburannya kembali jika menurut pendapat para ahli kandungan tersebut atau janin dalam kandungan tersebut bisa diharapkan masih ada kemungkinan hidup. Umpamanya kandungannya telah berumur lebih dari 6 bulan. Fa illam yurja hayatuhu harum masyakku lakin yu'akharu dafnu hatta yamuta. Kalau tidak bisa diharapkan hidup, artinya emang udah nggak ada kemungkinan hidup lagi menurut para ahli, ya ahli kandungan tentunya, maka haram membedahnya. Jadi kan sekarang bisa dideteksi ya dengan alat-alat yang semakin canggih, jadi udah bisa memastikan lebih cepat. Nah, diapain tuh? Masukkan. Dipakai kamera gitu. Tadi kan sekarang kalau sebelum uret itu kan digituin, Pak. Jadi tidak hanya di USG itu kan lebih validnya. Benar-benar dilihat dalam rahimnya ya. Tetapi penguburannya harus ditangguhkan dulu hingga yakin bayi itu juga telah wafat. Kama dzukira wa makila annahu yud'u ala batniha syai'un liyamuta ghalatun fahishun. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, adapun pendapat yang mengatakan bahwa perut ibunya harus dibanduli sesuatu supaya cepat mati, maka perbuatan itu salah besar. Gue zaman dulu bingung kali ya. Kalau dibiarin takutnya kelamaan ini jenazahnya berbau, tapi takutnya di dalam masih hidup si janinnya, itu bandulin pakai. Sadis juga. Itu nggak benar ya, itu pendapat itu nggak benar. Terus kalau bayi yang keguguran, yang tentunya sudah berwujud ya, itu apakah harus pakai dikafani segala? Di sini dijelaskan wa wuriya ai sutira bi khirqatin syaqtun wa dufina wujuban katiflin kafirin nataqa bisyahadataini. Bayi yang meninggal akibat keguguran wajib dibungkus dengan kain lalu dikuburkan. Seperti halnya mayat anak orang kafir yang pernah mengucapkan 2 kalimat
syahadah. Jadi tetap kalau sudah berwujud wujud manusia, maka wajib dikafani dan dikuburkan. Kalau masih embrio, wah, susah ngafaninya mau gimana? Dibungkus aja kali ya. Bungkus aja. Tapi kalau ya maksudnya embrio itu ketika keluar ada wujudnya. Kayak cebong gitu. Kayak cebong. Kepala doang sama badan. Kalau yang di bawah 3 bulan belum kelihatan. Darah sebentar masih kayak bulatan kecil ya. Bulatan itu kecil. Kalau kita lihat sejarah ininya kan bayi itu ketika bernyawa itu di usia ini kan 4 bulanan kan. 4 bulan udah. Nah, udah berbentuk. Nah mungkin yang dimaksud ini ketika sudah 4 bulan lebih itu kali berbentuk. Nih dijelasin di sini. Wala yajibu ghusluhu, keduanya tidak wajib dimandikan. Keduanya di sini tadi tuh yang keguguran, baik itu seperti halnya jenazah anak orang kafir yang pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi dia udah termasuk muslim ya. Tidak wajib dimandikan, tetapi tidak mengapa bila dimandikan. Bal yajuzu. Wa kharaja bisikti al-alaqah. Nah, gumpalan darah atau berupa daging tadi tuh belum bernyawa tidak termasuk keguguran. Tidak, jadi tidak termasuk hukum yang tadi tuh wajib dikafani gitu. Wal mudghatu fayudfani dubnan min ghairi satrin. Keduanya sunnah dikuburkan tanpa pembungkus. Jadi kalau yang masih dalam bentuk janin gitu ya. Nah, di sini ada lagi lebih jelas lagi. Walawin fasola ba'da arba'ati ashur, kan? Seandainya bayi itu lahir dalam usia kandungan lebih dari 4 bulan, ya. Kemudian langsung meninggal, husila, maka wajib dimandikan. Wakufina, wajib juga dikafani. Wadufina wujuban, kemudian dikuburkan. Semuanya wajib. Jadi persis kayak manusia yang sudah sembuh. Disolatkan di sini nggak disebutin. Mungkin langsung setelah dikafani langsung di ini. Nah, ini dijawab nih. Kok nggak ada disolatinnya? Fa ini ikhtalaja. Kalau bayi itu sempat bergerak, awistahala atau nangis sesaat setelah dilahirkan kemudian wafat, ba'da infisalihi sulia, maka wajib disolatkan. Ya, wujuban. Jadi kalau nggak sempat gerak atau nangis, maka nggak wajib disolatin. Tapi ketika sempat gerak, kemudian menangis, walaupun sesaat, maka wajib disolatkan juga. Nah, berikutnya nih kita masuk pembahasan ke sholat jenazahnya nih. Wa arkanuha ay sholati alal mayiti sab'atun. Rukun sholat jenazah itu ada 7. Rukunnya 7 nih. Apa? Ahaduha niyatun. Yang pertama adalah berniat. Seperti halnya kagoiriha, seperti sholat pada umumnya. Wa min sama, oleh karena itu wajib fiha, niat sholatnya wajib dilakukan. Ma yajibu fi niyati sairil furudi, sebagaimana halnya wajib niat dalam sholat-sholat fardu lainnya. Min nahwi ketiraniha, misalnya membarengi niat bitahrim dengan takbiratul ihram, wa ta'arrudi lil fardiyah, menyatakan kefarduan sekalipun tidak mengucapkan fardu kifayah, wa illam yakul fardul kifayah. Jadi maksudnya rukun niatnya ya sama kayak kita sholat wajib lainnya. Saya sholat, saya mensolatkan
jenazah ini 4 takbir fardu. Mau disebutin fardu kifayah lebih bagus, disebutin fardu aja udah cukup. Wala yajibu ta'yinul mayyiti. Dalam niat itu tidak wajib menentukan mayat, baik mayat yang disalati itu hadir maupun gaib. Jadi nggak harus ditakyinkan jenazahnya itu yang mana gitu. Cukup kita niat mensolatkan saja itu sudah cukup. Wala ma'rifatuhu. Demikian pula mengetahui balil wajibu adna mumayyizan, bahkan yang wajib adalah asal sedikit membedakannya. Oleh karena itu cukup dengan kata-kata usolli fardhu ala hadzal mayyiti. Itu juga udah cukup. Saya sholat fardu atas jenazah ini, atas mayat ini. Cukup, niat kayak gitu udah cukup. Kalau jadi makmum ya makmuman, kalau jadi imam ya imam. Tentu di hati ya yang wajibnya. Di mulut itu cuma sunnah, cuma penguatan aja. Nah, tapi sebagian ulama beda pendapat nih. Kalau sholatnya itu sholat gaib, artinya jenazahnya tidak ada di ruangan tersebut. Qala jam'un yajibu ta'yinul mayyitil ghaibi binahwismihi. Segolongan ulama mengatakan wajib menentukan mayat gaib misalnya dengan menyebutkan namanya. Nah, kalau sholat gaib, kita tahu namanya siapa, ya sebutin gitu. Apalagi kita kenal, kita dekat gitu kan. Yang pertama niat. Yang kedua wasaniha qiyamun liqadirin alaihi. Berdiri bagi yang mampu, yang kuat berdiri. Fal ajizu, bagi orang-orang yang tidak mampu berdiri, ajiz, yaq'udu, boleh sambil duduk. Summa yadtaji'u, kalau tidak mampu sambil duduk, masih tidak mampu juga, diperbolehkan sambil berbaring di samping jenazah. Yang lain ini yang disalatin yang mana? Gerak-gerak lari. Yang ketiga apa? Wasalisuha arba'u takbirat. Yang rukun sholat jenazah yang ketiga adalah 4 kali takbir. Jangan sampai kan kayak di medsos itu. Sholat jenazah ada ruku, ada sujud. Pas ditanya, kok pakai ruku pakai sujud? Wah, ini mah CS saya. Konco kental. Jadi enggak tanggung-tanggung. Bilang aja nggak bisa gitu. Yang kemarin tuh bilang ini ya sholat id ya. Tulisannya di belakang. Begitu takbir lagi, loh kok nggak salam-salam? Kan udah sampai ayat akhir dia tuh. Berapa kali takbir? Mungkin itu gunanya softnya itu dirapatin maksud dia. Bisa. Kejadian. Oh iya nggak bisa ruku. Bisa. Ya kalau sholat jenazah lebih rapat. Nah kalau di baris pertama, gimana dia? 4 kali takbir berikut takbiratul ihram. Artinya takbiratul ihram juga bagian dari salah satu yang 4 itu. Litibai, karena mengikuti sunnah Rasul. Fa'in khammasa lam tabetul sholatuhu. Kalau 5 kali takbir sholatnya tidak batal. Hanya makmum tidak diwajibkan mengikutinya. Imam misalkan 5 kali takbir, mungkin lupa atau apa gitu kan. Kita yang belakang tahu itu takbir kelima nggak usah diikutin. Kecuali kita juga ngelamun sholatnya. Ikutin aja.
Nah, ini hadisnya dari Rasulullah yang diwariatkan oleh siapa nih? Syekhon. Ini sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabrin. Salat di atas kuburan ba'da madufina, sesudah menguburkan jenazah. Faqabbaru alaihi arba'atan, lalu bertakbir empat kali. Bahkan ini Rasul salatnya di atas kuburannya. Wa yusannu raf'u yadaihi fi takbiratin, disunahkan mengangkat kedua tangan pada semua takbir. Hadwa mankabai, sehingga sejajar dengan kedua pundak. Sampai sini minimalnya. Wa wad'uha tahta sadrihi, sunnah pula meletakkan kedua tangan di bawah dada. Ya, baina kulli takbiraini, di antara setiap takbir sunnah diangkat tangannya. Itu baru 3 nih, masih 7 banyak. Ke depan aja. Kayaknya udah pada lesu. Monggo. Jadi yang pertama itu ketika ya orang muslim, tapi dia mempunyai kayak wasiat lah apa, saya nanti jangan dibuka ya, tapi dibakar atau gimana, itu secara Islam gimana Pak? Dibakar. Dia wasiat kayak gitu motivasinya apa? Apa nggak tahu sama syariat Islam? Nanti pemakamannya kan kedepannya susah ini gitu. Apa dari ini? Oh bisa Ustaz, kalau kayak di luar negeri ada di Belanda itu rata-rata di kremasi. Itu kalau seperti itu bagaimana? Maksudnya kalau di Islam kan memang benar secara apa namanya, syariatnya adalah Kuburkan. Dikubur dengan apa namanya, rukun dan macam-macam lah gitu. Tapi kalau seandainya si yang mayit itu pernah berwasiat seperti itu, bagaimana itu? Apakah harus dilakukan atau tetap sesuai syariat Islam? Nah, itu wasiat yang bertentangan dengan syariat Islam. Maka wasiat-wasiat yang seperti itu nggak apa-apa, nggak dilakukan. Ya, setahu saya seperti itu. Tapi mungkin ada referensi lain ya monggo. Tapi semuanya kan balik lagi ketika kita dibenturkan antara hukum manusia sama hukum Allah, maka yang kita ambil adalah balik ke hukum Allah yang utama. Tadi kan syariatnya di Islam dimakamkan, tapi dia pengennya dibakar, dikremasi seperti itu. Nanti kan bertentangan, maka nggak apa-apa wasiat yang seperti itu tidak dijalankan. Gitu. Tapi kalau beda agama, misalkan keluarganya, nah itu mah beda perkara. Sedangkan anaknya misalkan Muslim, keluarganya ya misalkan Buddha. Terus ngikut keluarganya gitu. Iya. Nah itu harusnya musyawarahkan dulu. Musyawarahkan, diyakinkan kalau si almarhum ini benar-benar sudah mualaf gitu kan. Jadi jelasin di Islam mualaf tuh kayak gini. Nah, ketika keluarganya nggak nerima, ya itu balik lagi tanggung jawabnya sudah menjadi tanggung jawab keluarga. Yang penting kita dari umat Islam sudah berusaha menjelaskan seperti apa. Karena nggak enak sama keluarga. Iya, istrinya kan nggak enak sama keluarga. Iya, di cara Kristen kalau misalnya. Akhirnya istrinya ngalah. Kok hari? Iya, secara ini kan udah masuk Islam. Cuma dari pihak keluarga karena ya begitulah banyak pertentangan, akhirnya dimakaminya secara Kristen. Istrinya juga waktu itu kita ke rumahnya kan secara Islam kan? Kristen. Karena istrinya nggak, ya ibaratnya nggak berani menyampaikan ke keluarganya. Takut juga istrinya. Itu kayak gimana tuh statusnya? Apakah itu istrinya yang nanggung
Karena kan istrinya tahu, cuma nggak info ke keluarganya karena takut. Iya, ada di beliau. Istrinya aja sama anak-anaknya. Sebenarnya sih mungkin dari sebelum meninggal tuh, jadi beliau ini almarhum ini tuh setelah masuk itu dari pihak keluarga udah pada nggak seneng Pak. Jadi pokoknya dimusuhin lah, sampai mau orang tuanya sakit mau pulang kamu aja nggak boleh ditengok. Itu sampai saya berat banget, badan saya udah bisa sih bagus lah beliau kan. Ingat waktu masa-masa sempat rajin suku tuh kan, pertama dulu tuh rajin ke masjid terus sampai saya sama Pak Haji tuh nangis saya mau menjaga dia ngerasain loh setelah masuk Islam selalu katanya namanya rezeki tuh Pak bertubi-tubi saya ngerasain banget kan itu cuma godaannya itu keluarga katanya Coba itu tentang terus katanya. Istri yang mana? Belum. Mungkin Terus kalau yang tadi itu kan kalau sesuai dengan Tuhan kan ya boleh. Tapi kan ada opsi kalau ditenggelamkan di laut gimana itu Pak? Tenggelamkan Di laut. kemarin itu kan boleh ditenggelamkan di laut kalau dia meninggalnya misalkan lagi berlayar. Kalau enggak tiba-tiba di laut nggak bisa ya? Nggak bisa. Bahkan sekalipun lagi melaut, kalau sudah dekat ke daratan ya di pending dulu, sebaiknya dikubur di darat gitu. Kemarin kan penjelasannya tentang menenggelamkan di laut itu. di laut. Boleh tenggelamin. Tenggelamkan. Kasih madulan 1 ton. Ya, bukan apa-apa, dia nggak mau bayar sewa kuburan. Dia mau beramal baikkan dia. Tapi sekarang ada kan itu tuh yang di barat itu yang dijadiin tanaman itu kan? Pernah dengar gak? Jadi orang yang meninggal, jadi kayak dijadiin pupuk gitu dia. Nah, nanti ditanemin satu biji tanaman, nah, nanti kan diserap tuh sama si tanaman itu sari-sarinya. Seolah-olah dia hidup jadi tanaman itu gitu. Jadi nanti kuburan itu jadi hutan, maksudnya itu. Jadi nanti tanah pemakaman itu bukan cuma patok seperti itu aja, tapi jadi hutan. Lebih ke arah reboisasi. Gitu. Kalau misalkan di dalam anggota tubuh si mayat itu ada kayak misalkan operasi pakai benda-benda yang selain daripada pen gitu Pak. Pen bagi palsu itu gimana? Ya tadi kan boleh digali itu kalau apa tadi? Ahli waris, nuntut segala macam. Kalau emang susah untuk dicabut, tapi bukan karena ini ya, bukan karena pengen kayak gayaan misalkan. Hal kayak kasusnya almarhum Vina itu. Itu kan bukan karena sakit gitu kan. Itu kan karena pengen gaya aja. Nah, itu yang tidak diperkenankan. Tapi kalau kecelakaan patah segala macam di pen ya nggak apa-apa. Iya, gitu. Sama kayak saya itu. Karena kan repot kalau kita operasi dulu gitu. Waktu lagi pasang pen istri buru-buru cabut. Tanya juga dokter kan dia cabut nanti kalau mati ini. Orang belum mati kok. Dia biar dia terus kita buru-buru cabut. Nantinya Pak. Belum gitu. So mikir begitu dia. Saya kan jawab ini juga lagi ikhtiar kan juga ada saatnya gitu. Terus itu Pak kalau kan tadi kan yang pembahasan digali itu saya yang itu kayak meninggal karena kekerasan atau apa terus butuh divisum itu bagaimana itu? Itu mesti persetujuan dulu atau bagaimana itu? Iya, persetujuan dari ahli waris. Persetujuan ahli waris, apalagi kan tujuannya tadi kasusnya belum selesai, boleh silakan. Biar nggak ada efek lanjutannya, biar jelas, biar tuntas gitu. Tapi memang bagusnya sebelum
dikuburkan, diotopsi dulu kan. Artinya itu jejak-jejaknya itu masih ada gitu. Tapi ketika udah dimakamin berhari-hari baru dibongkar diotopsi lagi kan udah pudar si jejak-jejak itu. Sidik jari segala macamnya akan lebih susah. Tapi kalau yang corona itu nggak masalah yang di apa itu darurat wabah. Ini lagi Pak, sekali lagi Pak. Ya. Boleh. Jadi kalau kondisinya ini seandainya ada mungkin satu keluarga yang meninggalnya baru, itu menyolatkannya sendiri-sendiri atau bisa dijajirin gitu Pak? Bisa disekaligusin. Itu juga kejadian kan pada saat perang Uhud ya. Jadi sebanyak sahabat yang berguguran itu disolatinnya barengan massal. Bisa. Boleh. Gitu. Terus kalau beda ini gimana? Perempuan sama laki-laki gitu? Bisa, nggak apa-apa. Di niatnya ya langsung aja doanya Allahumma gfirlahuma warhamhuma itu aja. Didoain. Nanti ada tuh di tuntunan lengkapnya mungkin di depan ada ya. Kalau jenazahnya beda gender apakah bisa disolatkan secara langsung? Ada yang nggak jelas. Kalau dua gender Nah itu makanya kan. Kita berbuat Ya lihat aja pas lahir dia apa, ribet amat. sekarang jadi lu cinta. Saya kadang berpikir kalau yang bencong-bencong gitu yang mandi apa itu ya, cewek atau cowok? Tergantung lahirnya. Cowok, tahunya harus dibuka. Cewek saya. Cewek gimana? Cukup ya. Warabi'uha fatihatun summa qal wallahu a'lam bishawab. Demikian sesi pikir kita malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, menambah wawasan dan juga menambah pemahaman kita tentang pengurusan jenazah. Mohon maaf bila ada jawaban-jawaban yang kurang tepat dan kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.